Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, Nurul Maunah, yang kedua Mita Fajri Anissa, yang ketiga Sevi Aryani, akan memaparkan materi mengenai keterkaitan ranah kognitif dalam kurikulum 2013. Materi yang akan kami sampaikan ada 6. Yang pertama, pengertian kurikulum 2013. Yang kedua, karakteristik kurikulum 2013. Yang ketiga, tujuan kurikulum 2013. Yang keempat, proses pembelajaran kurikulum 2013. Yang kelima, taksonomi Bloom. Dan yang keenam adalah penilaian kurikulum 2013. Yang pertama, pengertian kurikulum 2013. Kurikulum 2013 merupakan pengembangan dari kurikulum yang telah ada sebelumnya dengan penekanan adanya peningkatan dan keseimbangan soft skill dan hard skill yang meliputi aspek kompetensi sikap atau afektif, keterampilan atau psikomotor, dan pengetahuan atau kognitif. Jadi antara ketiga aspek kompetensi tersebut diharapkan adanya keseimbangan. Materi yang kedua yaitu karakteristik kurikulum 2013. Ada 6 karakteristik. Yang pertama, mengembangkan keseimbangan antara sikap spiritual dan sosial, pengetahuan dan keterampilan, serta menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat. Yang kedua, menempatkan sekolah sebagai bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar. Yang ketiga, memberi waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang keempat, mengembangkan kompetensi yang dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti kelas yang dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar mata pelajaran. Yang keempat, mengembangkan kompetensi inti kelas menjadi unsur pengorganisasi kompetensi dasar. Yang terakhir, mengembangkan kompetensi dasar berdasar pada prinsip akumulatif, saling memperkuat dan memperkaya antar mata pelajaran dan jenjang pendidikan. Materi yang ketiga yaitu tujuan kurikulum 2013. Terdapat 5 tujuan kurikulum 2013. Yang pertama, meningkatkan mutu pendidikan dengan menyeimbangkan hard skill dan soft skill melalui kemampuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan dalam rangka menghadapi tantangan global yang terus berkembang. Yang kedua, membentuk dan meningkatkan sumber daya manusia yang produktif, kreatif, dan inovatif sebagai modal pembangunan bangsa dan negara. Yang ketiga, meringankan tenaga pendidik dalam menyampaikan materi dan menyiapkan semua komponen kurikulum beserta buku teks yang digunakan dalam pembelajaran. Yang keempat, meningkatkan peran serta pemerintah pusat dan daerah, serta warga masyarakat secara seimbang dalam menentukan dan mengendalikan kualitas dalam pelaksanaan kurikulum di tingkat satuan pendidikan. Dan yang terakhir, meningkatkan persaingan yang sehat antar satuan pendidikan tentang kualitas pendidikan yang akan Materi yang keempat, proses pembelajaran kurikulum 2013. Kurikulum 2013 menekankan keseimbangan antara aspek kognitif, afektif, dan psikomotor sehingga langkah-langkah setiap pembelajaran tidak boleh terlepas dari ketiga aspek tersebut. Pada pembelajaran aspek afektif, menggambar transformasi substansi atau materi ajar agar peserta didik tahu mengapa. Aspek psikomotorik mengambil transformasi substansi atau materi ajar agar peserta didik tahu bagaimana, dan aspek kognitif mengambil transformasi substansi atau materi ajar agar peserta didik tahu apa. Kurikulum 2013 menekankan pada dimensi pedagogik modern dalam pembelajaran, yaitu menggunakan pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah yang dimaksud meliputi mengamati, menanya, mencoba, mengolah, menyajikan, menyimpulkan, dan mencipta untuk semua mata pelajaran. Kegiatan peserta didik lebih cenderung untuk mencari tahu tentang prinsip dan konsep ilmu pengetahuan tersebut, bukan menunggu diberikan oleh guru. Pembelajaran ini disebut dengan discovery learning. Materi yang kelima, taksonomi Bloom. Berawal dari pemikiran dan penelitian seorang psikolog pendidikan dari Amerika Serikat, ia bernama Benjamin S. Bloom, membuat suatu klarifikasi berdasarkan urutan keterampilan berpikir dalam suatu proses yang semakin lama semakin tinggi tingkatannya. Klasifikasi ini bertujuan untuk mengklarifikasikan substansi atau tujuan pendidikan.
Terdapat 3 ranah atau domain besar dalam sebuah taksonomi, yaitu yang pertama ranah kognitif, yang mana berisi perilaku yang menekankan pada intelektual seperti pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan berpikir. Yang kedua, ranah afektif, yang mana berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek perasaan dan emosi seperti minat, sikap, apresiasi, dan cara penyesuaian diri. Yang ketiga, ranah psikomotor, yang mana berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek keterampilan motorik seperti tulisan tangan, mengetik, berenang, dan mengoperasikan mesin. Ya, ranah kognitif yang telah direvisi oleh Anderson itu sendiri mencakup 2 hal. Yang pertama ada dimensi proses kognitif, dan yang kedua ada dimensi pengetahuan kognitif. Untuk dimensi proses kognitif sendiri itu ada 6 langkah. Yang pertama ada mengingat, yang kedua ada memahami, yang ketiga ada mengaplikasikan atau applicating, yang keempat ada menganalisis atau analyzing, dan yang kelima ada mengevaluasi atau evaluating, dan yang terakhir ada mencipta atau create. Yang pertama mengingat. Mengingat di sini ada beberapa poin. Yang pertama ada mengenali atau mengidentifikasi, yang dimana menempatkan pengetahuan dalam memori jangka panjang yang sesuai dengan pengetahuan tersebut. Dan yang kedua ada mengingat kembali, yaitu mengambil pengetahuan yang relevan dan memori jangka panjang. Untuk langkah yang kedua yaitu memahami, terdapat pula beberapa poin. Yang pertama menafsirkan atau mempresentasikan suatu kasus. Yang kedua ada mencontohkan, yaitu menemukan contoh kasus. Yang ketiga ada mengklasifikasikan, yaitu menentukan sesuatu dalam satu kategori. Yang keempat ada merangkum, yaitu membuat poin pokok dari suatu permasalahan. Yang kelima ada menyimpulkan, yaitu membuat kesimpulan yang logis dari informasi yang diterima. Dan yang keenam ada membandingkan, yaitu menentukan hubungan antara dua ide. Dan yang terakhir ada menjelaskan, yaitu membuat model sebab akibat dari suatu sistem. Untuk langkah yang ketiga yaitu mengaplikasikan atau applicating, terdapat beberapa poin. Yang pertama ada mengeksekusi, yaitu menerapkan suatu prosedur pada tugas yang familiar. Yang kedua ada mengimplementasikan atau menerapkan suatu prosedur pada tugas yang tidak familiar. Langkah yang keempat yaitu ada menganalisis atau analyzing. Di dalam menganalisis ini juga terdapat beberapa poin. Yang pertama ada membedakan, yaitu membedakan bagian materi pelajaran yang relevan dari yang tidak relevan. Yang kedua ada mengorganisasi, yaitu menentukan bagaimana elemen-elemen bekerja atau berfungsi dalam suatu struktur. Yang terakhir ada mengatribusi atau berpendapat, yaitu menentukan sudut pandang, nilai atau maksud di balik materi pelajaran. Untuk langkah selanjutnya yaitu mengevaluasi atau evaluating. Pertama ada memeriksa, yaitu menemukan kesalahan dalam suatu produk. Dan yang kedua yaitu mengkritik, yaitu menemukan kesalahan antara suatu produk dan kriteria eksternal. Untuk langkah yang terakhir yaitu mencipta pun terdapat beberapa poin. Yang pertama ada merumuskan atau membuat hipotesis berdasarkan kriteria. Yang kedua ada merencanakan, yaitu merencanakan prosedur untuk menyelesaikan tugas. Dan yang ketiga ada memproduksi, yaitu menciptakan suatu produk. Untuk dimensi yang kedua yaitu ada dimensi pengetahuan kognitif. Terdapat 4 macam. Yang pertama ada pengetahuan faktual, yang kedua ada pengetahuan konseptual, yang ketiga ada pengetahuan prosedural, yang keempat ada pengetahuan kognitif. Untuk pengetahuan faktual itu sendiri terdapat 2 langkah. Yang pertama ada pengetahuan tentang terminologi, yang kedua ada pengetahuan tentang detail-detail dan elemen spesifik.
Dan untuk pengetahuan konseptual terdapat 3 macam. Yang pertama ada pengetahuan tentang klasifikasi dan kategori. Yang kedua ada pengetahuan tentang prinsip dan generalisasi. Dan yang terakhir ada pengetahuan tentang teori, model, dan struktur. Untuk pengetahuan prosedural terdapat 3 macam. Yang pertama ada pengetahuan tentang keterampilan dan algoritme. Yang kedua ada pengetahuan tentang teknik dan metode, dan yang terakhir ada pengetahuan tentang kriteria untuk menentukan kapan menggunakan prosedur yang tepat. Dan untuk pengetahuan yang terakhir yaitu ada pengetahuan metakognitif. Terdapat 3 macam juga. Yang pertama ada pengetahuan strategis, yang kedua ada pengetahuan tentang tugas-tugas kognitif, dan yang ketiga ada pengetahuan diri. Selanjutnya ada penilaian kurikulum 2013. Salah satu penekanan di dalam kurikulum 2013 adalah penilaian autentik, di mana penilaian autentik adalah kegiatan menilai peserta didik yang menekankan pada apa yang seharusnya dinilai, baik proses maupun hasil, dengan berbagai instrumen penilaian yang disesuaikan dengan tuntutan kompetensi yang ada di standar kompetensi atau SK atau kompetensi inti KI dan kompetensi dasar KD. Dalam penilaian autentik, peserta didik diminta untuk menerapkan konsep atau teori dalam keadaan sebenarnya sesuai dengan kemampuan atau keterampilan yang dimiliki oleh siswa. Instrumen penelitian dalam ranah kognitif itu ada 3. Yang pertama ada tes tertulis, yang kedua ada tes lisan, dan yang ketiga ada penugasan. Untuk tes tertulis itu sendiri, bentuk tes tertulis terdiri dari bentuk objektif dan non-objektif. Tes objektif meliputi pilihan ganda, bentuk soal 2 pilihan jawaban, yang ketiga ada menjodohkan, yang keempat ada isian atau melengkapi, dan yang kelima jawaban singkat. Sedangkan tes non-objektif memuat soal uraian atau esai. Untuk tes lisan berupa daftar pertanyaan. Tes lisan pada umumnya diajukan pada saat proses belajar mengajar. Guru dapat mengajukan pertanyaan dengan tingkat kesukaran yang beragam. Dan yang ketiga yaitu penugasan, berupa pekerjaan rumah dan proyek yang dapat dikerjakan individual maupun kelompok sesuai dengan karakteristik tugas. Demikian penjelasan dari kelompok kami tentang keterkaitan ranah kognitif dalam Demikian penjelasan dari kelompok kami mengenai keterkaitan ranah kognitif dalam kurikulum 2013. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.